banyak kok atlet-atlet PSHT yang berprestasi. Kan TNI juga itu ada dari PSHT semua, polisi ada, Mas Denny juga banyak piala juga. Keluarga saya itu ya Pak, di NTB itu dia itu ketua perisai diri. Saya juga dari keluarga pesilat Pak. Emang Bantu. dari dulu walaupun ada kegiatan yang positif itu nggak akan dilihat, nggak akan didengarkan. Yang di up cuman yang jeleknya aja. Itu dari dulu sampai sekarang. Menurut Mas Dian atau Mas Neo nih, dari apa yang beredar video PSHT di Jepang sana, yang kira-kira menurut Mas Neo ini jadi masalah, video yang mana? Atas semua video? Ya nggak semua lah. Hmm. Malahan saya tahu ada PSHT loh, orang Jepang loh. Siapa namanya Pak Sujatmiko yang trending itu? Ginzo. Ada satu lagi nih, yang warga asli juga mau disahkan juga tahun ini. Saya dulu nontonin itu loh. Pertama ya saya nontonin dia dulu tuh waktu PSHT latihan di bawah jembatan itu. Ginzo. Bisa si Binjo. Saya tahu PSHT dari si Binjo, orang-orang Jepang latihan di sini. Saya likein, saya tonton. Nah, setelah masuk ke unboxing Japan, baru buruk tuh. Tapi seperti yang Pak Sujatmiko bilang, yang ngibarin bendera, pakai apa namanya tuh, atribut pesilat, ngangkat-ngangkat bendera, itu juga kurang bagus menurut saya. Tapi kalau yang latihan-latihan di bawah jembatan tanpa dikasih narasi lagu-lagu kayak unboxing, biasa aja kok itu. Tidak semuanya buruk. Ya, tapi karena narasinya yang membuat buruk. Narasinya buruk, ya memang kita juga netizen juga yang nggak lihat dulu, nggak cermat dulu, langsung dihajar. Dia belum baca caption, belum baca apapun, langsung di komen. Saya juga menyalahkan anak-anak follower saya juga seperti itu. Saya tuh banyak juga di tag Mas, tolong penjelasannya tentang PSHT Jepang. Kadang sudah saya jelaskan, tetap blunder mereka, tetap nggak mau mendengarkan penjelasan, tetap nggak bisa. Dia seperti gimana ya? Dijelaskan karena tetap maunya jawaban dia aja. Jadi ya sama. Saya di DM sampai PSHT, saya cerdasin yang mana. Kira saya pernah sebut nggak ada dengar. Capek saya balesin satu-satu. Ayolah, bahkan saya bilang pernah di story saya, ayo kita bikin perbandingan, kan unboxing Japan upload yang jelek-jelek nih menurut dia nih, ayo silat-silat mana organisasi kita bikin media sosial, kita pakai atribut silat, kita gotong royong, pungut-pungut sampah, kita bagi-bagi nasi, saya akan bantu up. bakti sosial. Saya bantu up, saya bilang. Nggak ada yang respon. Ya, karena mungkin sibuk dengan kegiatan masing-masing. Ada libur hari Minggu dipakai ngelatih. Mungkin ya. Coba lagi nih nanti, misal latihan. Oke, upload pas lagi latihan. Pas selesai latihan lagi mungut sampah. Bagi-bagi nasi, apalah. Nggak apa-apalah. Untuk membaguskan nama itu nggak apa-apa lah, sedikit pencitraan, tapi itu memang perlu untuk merubah reputasi. Hiraukan komen-komen negatif seperti itu. Yang penting nanti dia bakalan tahu bahwa ada negatifnya, ada orang nggak mikir ini cuma negatif doang, ada positifnya juga gitu kan. Tapi kayaknya Mas, emang dari dulu walaupun ada kegiatan yang positif itu nggak akan dilihat, nggak akan didengarkan. Yang di up cuman yang jeleknya aja. Itu dari dulu sampai sekarang. Tuh kan, emang dari dulu begitu kan. Susah banget ngerubah yang begitu tuh memang. Dan kalau menurutku ketika orang PSHT diajak bertemu dengan Mas Neo, mereka ini sebenarnya bukan nggak mau, cuman takut digoreng lagi beritanya Mas. Seperti itu. Ini kan acara besar ya. Acara ini Amazing, mungkin Pak Sujatmiko tahu yang Amazing Muharram, pernah lihat info? Yang Muharram di Yokohama kan, Masjid Yokohama. Sampai panitianya kan kenal saya, Pak Adi tahu kan Pak Sujatmiko kan? Nah, Pak Mas Dian, mari kita kumpulkan pesilat-silat organisasi itu, ayo kita kasih tunjuk di sini 10 menit aja untuk memperkenalkan, kita fasilitasi kan.
Oh siap, saya infokan saya. Itu saya sebar infonya. Ya usah, kalau memang banyak kok atlet-atlet PSHT yang berprestasi. Kan TNI juga itu ada dari PSHT semua, polisi ada. Mas Denny juga banyak piala juga. Keluarga saya itu ya Pak, di NTB itu dia itu ketua perisai diri. Saya juga dari keluarga pesilat Pak. Perisai diri tapi di NTB. Itu udah dari puluhan tahun itu. Sekarang udah pensiun, dia yang bikinkan baju perisai diri. Ya, mungkin next nih kalau misalkan Mas Neo buat konten, ditekankan lagi, ini tidak ada sangkut paut dengan PS1-nya. Kalau memang tidak ada ya, tapi kalau ada ya silahkan aja. Karena ya orang dikit-dikit tenggol PS1 seperti itu, Mas. Saya heran. Apa ya? Kalau kita upload video cewek seksi baru komen gitu. Ya, karena setiap apa yang diupload Mas Dian, pasti itu disenggol, disangkut pautkan dengan PS1. Makanya tadi saya bilang, mungkin next kalau ada kontennya, tinggal sebut aja, ini bukan tentang PS1. Ya Allah, sampai ini apa lagi saya bilang ini orang. Di YouTube saya lihat, saya unboxing mobil. PSHT diserang. Kenapa? Ya karena mungkin itu ya apa akibat dari pertama mungkin abang itu pernah nyenggol-nyenggol situ yang mungkin narasinya nggak sesuai dengan keadaan. Nah akhirnya mereka marah itu kayak begitu. Oh gini caranya, kita di YouTube itu ada kata kunci bisa ngeblokir word ya. Blokir aja tulisan itu pasti nggak muncul. Tapi kalau di Instagram mungkin susah. Gitu. Sampai ini sekelas apa kok? Misalkan ada kegiatan orang Indonesia, kok sampai ditelepon pemerintahan gitu loh. Jalurnya kan misalkan ada masalah pun ke KBRI atau KJRI baru ke yang bukan personal gitu. Iya, oke. Sebenarnya narasinya yang salah, saya ditelepon orang pemerintahan. Inti yang saya sampaikan itu kan tidak ada menyebut organisasi. Terus letak salahnya di mana? Letak salah itu orang pemerintahannya itu siapa kan seperti itu jadinya itu. Sebenarnya yang pemerintahan kelas orang parlemen, orang mana, misal nih yang nelpon saya tanpa saya menyebut organisasi, apakah masih salah? Ini bukan letak salah di telepon enggaknya. Yang mereka ingin tahu itu orang pemerintahan kelas apa gitu loh. Kalau misalkan dari parlemen, dari DPR, dari mana? Kalau dari siak mana, siapa namanya, bisa di cross check. Ini seperti apa sih kok menjadi gaduh kayak gini? Kayak narasi blacklist itu kan seolah-olah orang Indonesia kalau seandainya itu bukan letak masalahnya, pasti WNI yang bukan dari anggota silat juga marah juga dong sama saya. Gini Mas Neo, jawab aja secara singkat. Itu dari pemerintahan mana? Udah, itu aja pertanyaan dari Mas Jatmiko-nya. Daripada ya jelas itu dari orang Jepang. Blunder, pertanyaan dan jawaban balik-balik lagi ke sana, langsung dijawab aja secara singkat. Itu jelas dari pengawas pendidikan asing orang Jepang, kelas BP2MI. Jadi bukan dari instansi pemerintahan misalkan sekelas Yakso. Saya bilang bukan pemerintahan formal. Bukan ya. Nah itu yang nggak ada Mas. Yang pemerintahan formal itu nggak adanya itu mereka ya akhirnya pikirannya semuanya. Sebenarnya ya WNI yang lain juga berpendapat sama, cuma mungkin yang lebih panas anak-anak PSHT mungkin seperti itu. Gimana Mas Jatmiko caranya untuk mengademkan ya antara Mas Neo dengan orang PS1 Jepang? Apakah harus ada pertemuan? Ya kalau mau diundang ya kan saya tanggal 7 nanti ke Osaka, mungkin masih ada pengesahan tanggal 19-20 itu. Nanti habis itu mungkin free ya, saya kembali ke Tokyo ya mungkin tanggal 22 mungkin. Mungkin bisa diagendakan untuk bertemu kali ya. Kalau mau diagendakan ada podcast ya silahkan, saya siap. Bahkan lebih apa namanya? Lebih efisien seperti itu. Menggoreng berita ya langsung aja sumbernya. Ada saya, ada Mas Jo kan. Roasting di depan langsung ya. Langsung di podcast di situ
PSHT Japan itu seperti apa. Kita ada komunitas itu sudah mulai 2013. Kita mengikuti acara UNESCO, acara Fukuoka. Setiap tahun kita mengikuti acara KBRI. Kemarin ada di Osaka Expo itu menjadi duta di Pavilion Indonesia. Nggak pernah ada yang expose kalau yang begitu. Yang begitulah di expose, tolong. Kalau yang ingin membuat nama harum, gitu kan.